itu pastilah berkiprah di dalam dari mesin. Saya bilang Pak Rahmat apa yang kurang itu? Ya kelihatannya pengalaman Pak Rali tadi jelas lihat menunjukkan bahwa kita harus berani. Lalu lihat market, lihat pasar, lalu kita harus lokalisasi. Nah, saya karena bergerak di dalam ilmu pendidikan, kemudian saya dibebani banyak pekerjaan administratif, main-main di labnya, baru sekarang ini main lagi. Ya dulu main sebentar, kemudian ke administrasi yang terlibat banyak hal ini itu, kemudian mengurusi mahasiswa yang ada drop out dan sebagainya, sehingga tidak lagi bermain di industri. Tapi benar tadi Pak, tadi Gus bilang umur 40 kita mau kemana? 45 mau kemana? Saya sekarang mendekati pensiun, 5 tahun pensiun, sudah terbayang mau apa. Tapi mau belajar lagi gitar, saya kira tangannya udah khas. Dulu juga kasih saya belajar, tangting ya. Tapi gitarnya kita kasih, nggak pakai main hingga gitu. Baik, jadi saya akan cerita mengenai ini beberapa teknik atau pengetahuan yang saya punya di teknik mesin, kemudian peran Anda dari Politeknik, kemudian saya akan membawa sedikit oleh-oleh yang saya bawa dari Jepang. Karena beberapa tahun yang lalu saya ikut di Jepang mengenai bagaimana sih menerapkan ilmu yang Anda pelajari di dunia universitas, terutama para dosennya dan mahasiswanya, ya, untuk bisa diterapkan di industri. Setelah banyak sekali penelitian kita hanya berada di perpustakaan atau di FM atau di FP, numpuk banyak. Paten begitu banyak, udah bayar, ya dijaga, nggak ada yang beli. Kenapa? Nah ini yang akan saya sampaikan. Jadi menurut saya pengembangan industri dan jasa ini bisa berupa beberapa hal. Ini diantaranya yang banyak sekali sebetulnya bisa merupakan penerapan teknik dan produk baru. Anda belajar mendapatkan sesuatu yang baru, cara baru, atau mendapatkan produk baru. Bisa juga pengembangannya seperti yang tadi kita lihat, Pak Razi dari tahun 2005 terus mengembang peningkatan kapasitas produksi dari mulai berapa jadi 1000 unit, bisa perbaikan alat produksi, penyempurnaan penambahan fungsi alat atau perbaikan performa alat, penambahan kualitas produk, ada di sertifikasi, kemudian peningkatan kemampuan analisis, ini untuk yang biasa, dan desain. Lalu yang lain-lainnya masih banyak. Nah, kalau kita lihat struktur ilmu kita itu, ya kita semua tahu ya, ada konstruksi, konversi, material teknik, produksi, lalu ditambah ilmu sosial. Nah, pengalaman di luar itu betul bahwa Anda harus tetap mempunyai ilmu sosial. Biasanya mereka melakukan itu sekitarnya 25%. Harus ada ilmu sosial. Pemasaran harus ada. Karena perlu yang ada di nanti atau tempat kerja harus bisa dijual. Jadi ini merupakan satu hal yang sangat penting yang mungkin kita lupa atau kita abaikan. Baik. Nah, ilmu terapan sebetulnya ya teknik mesin ini ilmu terapan. Tapi ada yang kelihatan, ada yang enggak ya. Ada langsung kelihatan terapannya, ada yang tidak. Termodinamika buat apa belajar? Iya kan? Murid-murid saya kemarin ketemu ya. Tadi dikatakan saya baru pulang dari Bali. Ini ada kabar bagus sekali. Di Bali itu PSBY janji membangun pembangkit listrik geotermal 4.000 megawatt sampai tahun 2014. Lulusannya nggak ada. Ini Cina, wah Cina